Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari azani Allah wa iyyakum minan nar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita serta mencurahkan rahmat serta kasih sayangnya hingga kita bisa bertemu di sidang Jumat yang insya Allah diberkahinya hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan bagi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa khotib berwasiat bagi diri khotib pribadi dan bagi jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankan dalam kitabnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal ialah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang kita selama ini selalu disibukkan untuk mencari arti dari sebuah kebahagiaan, yang mana tak lain dan tak bukan yaitu bertujuan untuk mengisi kehampaan yang terasa di hati kita. Maka berbagai cara telah kita lakukan hanya demi mendapatkan arti dari sebuah kebahagiaan. Lalu setelah kita mendapatkan arti dari kebahagiaan tersebut, maka kita melanjutkan pencarian ke tahap selanjutnya, yaitu untuk mendapatkan bentuk dari sebuah kebahagiaan. Maka kita mencarinya di segala tempat, di balik pintu-pintu yang dapat menghantarkan kita menuju kepadanya. Di balik pintu bernama cinta, di balik pintu bernama impian, dan di balik pintu bernama kekayaan. Mulanya kita memilih pintu bernama cinta. Kita berdiri di hadapan pintu tersebut, memegang erat gagangnya yang begitu hangat, lalu perlahan membukanya. Di dalamnya, semua orang kita cintai telah menunggu kehadiran kita. Teman-teman, keluarga, istri dan anak-anak yang begitu kita sayangi menyambut kehadiran kita dengan hati yang penuh gembira, memberikan pelukan penuh kasih sayang sehingga hati kita merasa nyaman berada di dalamnya. Lalu, setelah kita merasa bahwa cinta merupakan bentuk nyata dari sebuah kebahagiaan, maka masalah demi masalah mulai berdatangan. Orang-orang terdekat kita mulai berkhianat. Keluarga yang kita kira mencintai kita malah memaki-maki kita hanya karena masalah sepele yang kita buat. Teman-teman, keluarga, istri dan anak-anak kita perlahan mulai menjauh, meninggalkan kita seorang diri. Maka kita yang tak sanggup pun segera berlari keluar dari pintu tersebut, meninggalkannya, lalu berdiri di hadapan pintu lain. Pintu yang sangat indah, penuh warna bernama pintu impian. Di dalamnya, semua prestasi-prestasi yang kita impikan, piagam-piagam penghargaan terpampang jelas di hadapan kita. Foto kelulusan, jas universitas yang begitu kita dambakan terpajang di dinding-dinding kamar. Rumah yang mewah, bisnis yang besar, istri yang cantik jelita, serta segala impian dunia lain turut hadir menemani kita di ruangan tersebut. Sejenak kita merasa nyaman berada di dalamnya. Merasa bahwa semua impian duniawi yang terkabul merupakan bentuk nyata dari sebuah kebahagiaan. Hingga akhirnya ambisi datang menghancurkan segalanya. Semua impian duniawi yang kita dapatkan dari pintu tersebut hancur seketika hanya karena sebuah ambisi gila kita terhadap dunia. Semuanya hancur hanya karena kerakusan kita untuk mendapatkan semua yang kita impikan. Akhirnya kita pergi keluar, meninggalkan ruangan yang mulai hancur tersebut. Berusaha sekali lagi untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mengisi kehampaan yang terasa di hati kita.
Hingga akhirnya kita berdiri di hadapan pintu terakhir. Pintu yang terlihat paling sempurna dari pintu-pintu lainnya. Itulah pintu kekayaan. Saat memasukinya, berbagai barang mewah seketika menyambut kehadiran kita. Kilauan-kilauan perhiasan serta barang-barang berharga lainnya seketika menyambut kehadiran kita. Membuat kita terlena dan merasa bangga telah mendapatkan semua harta tersebut. Kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di pintu-pintu sebelumnya juga turut hadir menemani kita di ruangan. Maka lengkap sudah hidup kita di sana. Cinta, impian dan kekayaan kita dapatkan di pintu ini. Lalu ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah menduduki puncak kebahagiaan, kematian ternyata menunggu kita di ujung cerita. Siap mengambil kembali semua kebahagiaan yang kita dapatkan di pintu tersebut. Maka kita bergegas keluar. Takut karena ternyata semua kebahagiaan tadi tidaklah kekal. Lalu kita mulai menangis. Putus asa, kebingungan harus mencari kemana lagi bentuk dari sebuah kebahagiaan. Pintu mana lagi yang harus kita masuki untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Hingga akhirnya kita bertanya, lalu untuk apa lagi kita hidup di dunia ini? Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita yang terlalu sibuk dengan dunia tidak sadar bahwa masih ada satu pintu yang tersisa. Pintu yang selalu ada dan selalu hadir, namun selalu kita lupakan di saat kita sedang mencari dunia kita. Pintu yang dimana kita sudah sangat merasa hatam dengan isi di dalamnya. Pintu yang selalu kita keluhkan dan begitu kita sepelekan porsinya. Karena merasa lagi-lagi pintu ini yang kita masuki di keseharian kita. Padahal pada kenyataannya memegang gagangnya pun kita sudah lupakan. Itulah pintu menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah sang pencipta yang maha agung yang selalu kita lupakan di setiap perkara dunia kita. Beratus-ratus alasan kita buat hanya agar bisa memisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia kita. Seolah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kaitan di dalamnya. Seolah Allah hanya khusus untuk perkara agama saja. Seolah Allah subhanahu wa ta'ala adalah mesin untuk mengabulkan doa-doa kita di saat diperlukan. Lalu setelah semua keinginan itu kita dapatkan, maka Allah kita lupakan. Kita yang terlalu sibuk untuk mengejar dunia tidak sadar bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala yang tanpa seizina semua dunia yang kita dapatkan tidak akan bisa kita dapatkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukankah berulang-ulang kali ayat ini kita sebutkan dalam setiap zikir kita? Lalu mengapa kita masih lupa bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana tanpa izinnya semua dunia yang kita inginkan itu tidak akan bisa kita dapatkan sama sekali. Kita merasa bahwa dunia merupakan bentuk dari kesempurnaan hidup. Kita merasa bahwa dunia merupakan bentuk dari sebuah kebahagiaan. Lalu ketika kematian itu datang, akan dibawa kemana semua kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia ini. Kita terlalu sibuk untuk mengejar prestasi-prestasi kita di sekolah. Terlalu sibuk untuk mengejar cinta seorang wanita. Kita terlalu sibuk untuk mengejar universitas yang begitu kita dambakan. Namun sudahkah kita mengingat Allah untuk hari ini? Sudahkah kita untuk meniatkan semua perbuatan kita semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita menyibukkan diri untuk mengejar-ngejar ridho dan rahmatnya? Jangankan zikir pagi dan petang, jangankan zikir setelah sholat, bahkan ibadah kepadanya pun selalu kita lupakan. Tidak pernahkah kita merasa malu sedikit pun atas banyaknya permintaan kita yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku inginkan wanita ini untuk hidup bersamaku. Ya Allah, aku inginkan universitas ini untuk bisa melanjutkan pendidikanku. Ya Allah, aku ingin bahagia. Ya Allah, aku ingin keluarga yang bahagia. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya dan sukses. Lihatlah betapa maha sucinya Ia yang masih mengabulkan permintaan kita di saat kita selalu melupakannya. Tidak pernahkah kita merasa malu kepadanya? Kita yang terlalu sibuk dengan urusan dunia kita, lupa bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala yang tanpa seizinnya semua yang kita inginkan itu tidak akan bisa kita dapatkan. Kita merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kaitan di dalamnya. Kita terlalu sibuk untuk bercerita, mengeluh kesahkan semua keluh kesah kita di dunia ini kepada teman-teman, kepada orang-orang yang kita percayai. Menuliskannya dalam seonggok buku yang begitu murah harganya. Namun sudah pernahkah kita mengeluhkan semua keluh kesah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bangun di sepertiga malam, menegakkan sholat, lalu menangis, menceritakan semua yang kita alami di dunia ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah pernahkah kita melakukan hal tersebut? Kita yang terlalu malas melakukannya, merasa bahwa Allah tidak ada kaitan dalam perkara dunia kita. Padahal Allah telah berfirman dalam kitabnya, I'lamu annamal hayatud dunya laibu walah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Lalu mengapa kita masih mengejar-ngejar dunia ini? Kita selalu menjadikan kebahagiaan kita di dunia untuk
menjadi alasan agar kita bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala dari hidup kita. Lalu bukankah Allah telah memperingati kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sungguh kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Lalu alasan apa lagi yang akan kita buat untuk bisa memisahkan Allah Subhanahu wa taala dari hidup kita? Alasan apa lagi yang akan kita buat untuk bisa memisahkan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala dari hidup kita? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh remeh jika tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk mencari sebuah kebahagiaan. Sangat remeh jika tujuan hidup kita di dunia ini hanyalah untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sementara. Lantas katakanlah jika kita bisa bahagia di dunia ini, lalu bagaimana dengan kematian yang siap menjemput kita dan memisahkan kita dari semua kebahagiaan tersebut? Maka sungguh kebahagiaan ini bukanlah tujuan kita hidup di dunia ini. Dunia ini juga bukan tujuan kita hidup, namun Allah telah berfirman dalam kitabnya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka jelas sudah tujuan hidup kita sekarang, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui bahwa tujuan kita hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita melepaskan tujuan hidup kita di dunia ini dengan mencari tujuan lain, dan jangan pula kita melupakan Allah Subhanahu wa taala atas berbagai alasan yang kita buat. Karena sungguh pintu sederhana yang kita lupakan berisi semua jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan kita. Lantas kita bertanya, bagaimana jika kita tetap tidak mendapatkan apa yang kita inginkan setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sanalah ketulusan kita diuji oleh Allah. Yang kita perlukan hanyalah rasa tulus dan ikhlas untuk beribadah kepadanya. Lalu kita bertanya kembali, bagaimana cara kita agar bisa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan mengenal Allah lebih dekat, berusaha untuk menaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, juga berusaha mencintainya. Mungkin ini bisa jadi jawaban kenapa kita yang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap tidak kunjung mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita yang belum mengenal Allah sepenuhnya hingga sulit bagi kita untuk bisa beribadah dengan ikhlas dan tulus kepadanya. Maka kita melakukan semua hal yang telah disebutkan sebelumnya. Kita berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menaati semua perintahnya, juga menjauhi segala larangannya. Kita juga sudah berusaha untuk mengenalnya lebih dekat. Namun terkadang kehampaan itu masih terasa di hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh hati kita yang masih terasa hampa ini mungkin saja sedang merindukan suatu tempat yang begitu indah dan tentram, sejuk hawanya, indah pemandangannya, tempat yang begitu kekal kebahagiaannya, ramah orang-orangnya, lezat makanannya. Semua impian terkabulkan, tidak ada lagi kesepian, kesedihan, juga kehampaan. Bahagia yang kekal, akhir bahagia yang sesungguhnya. Dan tempat itu ialah surga. Mungkin hati kita yang masih terasa hampa ini sedang merindukan surga. Maka hal terakhir yang harus kita lakukan adalah bersabar dengan segala ujian. Bersabar dengan semua godaan-godaan kita di dunia ini. Juga bersabar dalam ibadah kita. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua kesabaran kita dengan sebaik-baiknya balasan. Ma'yandakum yang faddu wa ma'yandallahi baqa. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah ialah kekal. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh akan kami balas orang-orang yang bersabar dengan sebaik-baiknya balasan dari apa yang mereka kerjakan. Maka bertahanlah saudara-saudaraku. Tinggal sedikit lagi perjalanan kita. Maka semua kepayahan, kelelahan, juga kesabaran kita dalam setiap godaan dan setiap ibadah kita akan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hasibna hisaban yasiran. Allahumma hasibna hisaban yasiran. Allahumma hasibna hisaban yasiran. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqana. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqana. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqana. Allahumma aslih ma'haduna minal fasad. Allahumma aslih ma'haduna minal fasad. Allahumma aslih ma'haduna minal fasad ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkurullaha 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qumu wa sallu.